Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat fi'il Allah nyata senyata-nyatanya, pandang dan lihatlah kepada perbuatan tubuh kita ini. Inilah yang diungkapkan oleh Allah, rahasia perbuatan dirinya kepada diri Rasulullah. Pada saat baginda Rasul, Bapak Ibu, diperintahkan Allah untuk melempar orang kafir Quraisy, mengambil pasir yang bercampur dengan batu kerikil. Lalu apa kata Allah kepada Muhammad? Wa ma romaita iz romaita. Walakin Allah roma. Wa ma romaita. Dan tidaklah engkau ya Muhammad yang melempar. Tidaklah dirimu yang melempar, hai Muhammad. Iz romaita, ketika engkau melempar. Walakinallaha roma. Akan tetapi adalah Allah lah yang melempar pada saat engkau melempar. Jadi betul-betul nyata fi'il perbuatan Allah itu pada batang tubuh Rasulullah itu. Mana mungkin Nabi sanggup mengambil debu, mengambil pasir, mengambil batu kalau tak ada kodrat. Mana mungkin dia berkehendak melemparkan kalau tak ada iradah. Mana mungkin dia bisa mengenai sasaran kalau tidak ada basar. Tak mungkin dia bisa berbuat kalau tak ada si kudrat. Tak mungkin dia bisa berbuat apa-apapun kalau tidak adanya si hayat. Lalu siapa si kudrat? Siapa si iradat? Siapa si sama, si basar, si kalam, si ilmu, si hayat? Itu tiada lain adalah Allah semata-mata. Maka nyatalah fi'il Allah itu pada tubuh Muhammad itu. Yang dimaksudkan Allah, kullu min indillah. Katakan wahai Muhammad, katakan kullu min indillah, tiap-tiap sesuatu yang terbit dari dirimu, kehendakmu, iradatmu, itu betul-betul datangnya daripada kehendak dan kudrat aku, kata Allah. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baki. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baki. Apa yang ada pada sisimu Muhammad, yang merasa kamu yang melempar, yang merasa kamu yang berkudrat, yang merasa engkau itu berkehendak, yanfadu, semuanya itu adalah binasa, semuanya itu adalah hampa, semuanya itu adalah bayang-bayang, semuanya itu adalah tiada. Wa ma indallah baki, dan apa yang ada di sisiku itulah yang abadi, itulah yang kekal. Rupanya yang berbuat pada Muhammad itu adalah nyatanya perbuatan aku, kata Allah. Ini mesti diimani Bapak Ibu. Ini mesti diyakini dengan isbatul yakin, dengan sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mengimani, tidak meyakini sebenar-benarnya, sebesar zarah yang keluar dari diri kita itu adalah perbuatan Allah, maka itu adalah syirik. Dan titel yang diberi Tuhan kepada dirinya adalah al-mal'un, orang yang selalu mendapatkan laknat Tuhan. Ini nafikan ke dalam diri kita itu. Sehingga apa? Yang nampak itu adalah Allahnya di situ. Ini yang selalu Ustaz katakan,
Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Lihat Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Jangan memandang dan melihat apa yang dilihat oleh mata. Kalau kita memandang dan melihat apa yang dilihat oleh mata, maka yang nampak itu adalah perbuatan kita. Yang nampak itu adalah lakunya kita. Tapi kalau kita telah mampu memandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata, baru disitulah kita mengatakan bahwa di kita la haula wala quwata illa billah itu. Itu yang pertama Pak Ibu. Yang kedua, untuk memandang, menyaksikan asmanya Allah itu, pandang, tiliklah itu kepada hati. Nah, jadi untuk memandang asma Allah itu pandang dan tiliklah kepada hati. Hati kita inilah tempat memandang dan menilik asma Allah itu. Maksudnya, apapun nama yang ada, apapun nama yang nampak, apapun nama yang Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu ketahui, yakini bahwa segala nama itu berasal dari nama yang satu jua, yaitu Allah. Jadi tidak lagi terpandang nama yang lain yang berbuat. Tidak ada lagi asma yang lain yang berkehendak. Semua nama yang terlihat, yang terpandang pada wujud siapapun, maka hati Bapak Ibu mesti mampu memandang bahwa itu nyata asmanya Allah. Ketika ada seseorang memberi bantuan, memberi pertolongan kepada siapapun, kan nyata Rahman tuh, kan nyata Rahim tuh. Ketika nyata si Rahman, ketika nyata si Rahim, pada si A dan pada si B, hati Bapak Ibu memandang bahwa si Rahman dan si Rahim itu tiada lain adalah Allah. Pandangan itu yang mesti tajam. Kalau udah tajam pandangan kita memandang asmanya Allah dari setiap perbuatan, maka disitulah kita bisa nyaman melakoni hidup ini sebagai cerita dan sandiwaranya Allah. Nah, bahasa yang mudahnya begini. Jangan pandang bantuan dan pertolongan makhluk hamba kepada kita, tapi pandanglah bantuan dan pertolongan Allah kepada kita. Itu pandang asma tuh. Jangan dipandang belayan cinta dan kasih sayang makhluk kepada kita, tapi pandanglah belayan cinta dan kasih sayangnya Allah itu kepada kita. Jangan dipandang pemberian makhluk kepada kita, tapi pandanglah pemberian Allah itu kepada kita. Sehingga nampak Ar-Razzaq, yang Ar-Razzaq itu Allah. Sehingga nampak Ar-Rahman, Ar-Rahman itu Allah. Sehingga nampak Ar-Rahim, Ar-Rahim itu Allah. Makanya dalam pandangan hati Bapak Ibu, apapun nama yang Bapak Ibu ketahui atau nama yang tidak Bapak Ibu ketahui, pandanglah semua nama itu adalah dari nama yang satu jua, itulah Allah. Makanya nama Allah ini disebut namanya Ismul Al-A'zam. Ismul Al-A'zam apa artinya Pak? Ismul Al-A'zam. Apa artinya Ismul Al-A'zam? Nama yang agung. Nama yang agung itu apa namanya? Itu Allah. Ini yang Allah katakan, hal ta'lamu lahu samiyah. Adakah nama yang lebih agung lagi selain daripada nama Allah? Tidak ada Bapak Ibu. Nama yang agung itu hanya satu. Itu adalah Allah. Sedangkan nama yang lain itu nama bagi sifatnya. Makanya kalau Bapak Ibu sebut nama Allah, udah kenal Bapak Ibu Allah, maka seluruh nama itu terhimpun, terkandung ke dalam nama yang satu itu. Itulah Allah itu. Itu pandangan hati.
Yang ketiga, untuk memandang sifat Allah itu pandanglah pada ruh. Bahwa ruh kita itu tempat memandang sifatnya Allah. Ini yang kita mesti nafikan di dalam diri kita. Bagaimana cara menafikannya? Bagaimana cara memperanakannya sehingga pada diri Bapak Ibu betul-betul nyatanya kelakuan atau sifat Allah itu. Untuk menafikan diri kita di dalam diri keesaan diri Tuhan, di dalam sifat ini, jazamkan, itikotkan ke dalam diri dengan melafazkan suatu kalam, suatu kalimat, la sami'an bil haqqi ilallah. Ini caranya. La sami'an bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mendengar melainkan adalah Allah. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi yang melihat melainkan Allah. La mutakalliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang berkata melainkan Allah. La aliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mengetahui melainkan Allah. La qadiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang kuasa melainkan Allah. La muridan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang berkehendak melainkan Allah. La hayyan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang hidup melainkan hanya Allah. Itu itikot. Sehingga memang betul-betul yang terlihat itu adalah Allahnya. Allah itulah yang hidup. Kalau Allah yang hidup, maka Allah itulah yang melihat. Allah itu yang mendengar, Allah yang berkata, Allah yang mengetahui, Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Itu yang kita nafikan ke dalam dirinya Allah itu. Nah, nih memandangnya, maka sifat Allah itu betul-betul sudah nyata pada ruh kita itu. Itu memandangnya. Kemudian Bapak Ibu, ya, untuk memandang zat Allah itu terlihat pada sir. Sir apa? Rahasia Allah. Ini juga dinafikan sir kita ke dalam wujudnya diri Allah. Bagaimana cara menafikan sir kita ke dalam wujudnya Allah itu? Dengan mengitikadkan ke dalam hati, la maujudan bil haqqi illallah. La maujudan bil haqqi illallah. Tidak ada yang maujud melainkan adalah Allah. Jadi tidak ada yang wujud pada diri kita, melainkan yang wujud itu semata-mata hanyalah Allah. Makanya yang dikatakan Allah itu tadi adalah zat, sifat, asma dan af'al. Untuk memandangnya zat, sifat, asma dan af'al itu pada insan. Insan inilah tempat memandang zatnya. Insan ini tempat memandang sifatnya. Insan ini tempat memandang asmanya. Dan insan ini pula tempat memandang af'alnya. Kalaulah insan ini tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al Allah, maka disebutlah namanya insan ini wujudullah. Disebut namanya wujudullah. Apa artinya tuh? Wujudnya Allah tuh. Kalaulah insan ini disebut namanya wujud Allah, maka disitulah betul-betul nyatalah Allah itu senyata-nyatanya. Teranglah Allah itu seterang-terangnya. Jelaslah Allah itu sejelas-jelasnya. Kalaulah insan ini tempat memandang wujud Allah, maka disebutlah insan ini namanya wujudullah.
atau kenyataan Allah. Kalau ini adalah kenyataan Allah, wujudnya Allah, zahirnya Allah, mazharnya Allah, berarti Allah itu telah terang. Allah itu betul-betul jelas. Allah itu betul-betul nyata. Kalau Allah telah terang, jelas dan nyata, maka tidak ada lagi yang terhijab diri kita ini untuk memandang akan kezahiran dan kewujudan Allah itu. Karena Allah itu azharu min kulli syai'. Allah itu lebih nyata, lebih terang, lebih jelas dari segala sesuatu. Kalaulah spidol ini terang, maka Allah lebih terang, lebih spidol ini. Kalaulah mic ini wujud, maka Allah lebih wujud daripada mic ini. Kenapa? Kewujudan dan kezahiran Allah bi kulli syai'in muhit, meliputi sekalian yang wujud, meliputi sekalian yang ada. Karena segalian yang wujud dan segalian yang ada, itulah sebenarnya nyatanya memandang akan dirinya. Makanya pandangan Bapak Ibu tidak boleh putus untuk memandang Allahnya pada segala yang zahir, pada segala yang nyata, pada segala yang wujud, pada segala rupa, segala bentuk. Apapun bentuk dan rupanya itu, itulah nyatanya aku, kata Allah. Siapa yang telah bisa memandang kewujudan Allah, kezahiran Allah, kenyataan Allah dalam pandangan ainul basirah, pandangan hati yang dihantarkan ke mata, maka itulah yang disebut namanya amal yang daimun, amal yang kekal, amal yang berkesinambungan itu. Amal yang daim, amal yang kekal, amal yang menyaksikan Allah pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, sempurna pada diri. Inilah yang disebut amal yang berkekal itu, yang juga dikatakan namanya amal yang soleh itu. 24 jam Bapak Ibu. Bapak Ibu itu beramal zahir dan batin. Kalaulah kita dalam dikatakan amal yang zahir dan batin, yang sudah daim, yang sudah berkekalan, yang disebut amal yang soleh, maka ketika itulah baru Bapak Ibu baru diberi gelar namanya almarhum itu. Orang yang dirahmati. Maka Bapak Ibu yang malam ini sudah almarhum dan almarhumah gelarnya. Amin kan Bapak Ibu? Iya, orang yang mati di dalam hidup. Orang yang mati di dalam umurnya, sebelum habisnya usianya, itu almarhum. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu, orang yang takut mati tak dapat gelar almarhum. Kalau betul-betul Bapak Ibu ruhnya ini melepaskan cangkangnya, barulah sempurna matinya itu. Barulah sempurna almarhumnya itu, zahir dan batin. Di dunia almarhum, di akhirat juga almarhum. Itulah orang yang hidup jaya, mati sempurna di dalam kuliman la ilaha illallah. Ya. Jadi orang yang matinya jaya, sempurna dalam kuliman la ilaha illallah, karena dia telah mengenal yang Allah itu. Dia telah mengenal zat itu. Dia telah mengenal sifat itu. Dia telah mengenal asma dan afal itu nyata pada diri ini. Kalau udah sempurna Bapak Ibu, itulah dia. Orang yang hidup jaya mati sempurna di dalam rahmatnya Allah itu, di dalam rahimnya Allah.
Itu amal yang berkekalan Bapak Ibu. Setiap gerak Bapak Ibu, setiap diamnya Bapak Ibu, itu udah amal yang daim namanya. Jadi amal yang kekal, amal yang daim, apa itu tadi namanya Pak Aris? Yang sebut amal yang kekal, amal yang daim, setiap gerak dan diamnya Pak Aris itu amal yang bagaimana? Mantapkan kalimatnya, Khalifah. Amal yang kekal, amal yang daim, dari setiap gerak dan diam itu amal yang bagaimana? Itu dia amal yang sempurna, mengenal, menyaksikan Tuhan. Kalau bahasa yang padatnya, amal yang kekal, amal yang daim, amal yang menyaksikan Allah. Itu bahasa hakikat. Diutarakan isi dalam tuh, amal yang daim, amal yang kekal, amal yang berkesinambungan, amal yang telah menyaksikan Allah. Kalau udah paham Bapak Ibu, udah mengerti Bapak Ibu, bahwa amal yang kekal, amal yang daim adalah menyaksikan Allah, tak ada diri yang lain, maka ketika itu tidak ada lagi disebut-sebut menyaksikan Allah. Tak lagi diungkap-ungkapkan menyaksikan Allah. Kenapa? Karena yang menyaksikan dengan yang disaksikan satu juga wujudnya, satu juga orangnya. Kalau sudah satu juga orangnya, sudah satu juga wujudnya, perlukah disebut-sebut lagi menyaksikan? Tak perlu lagi. Perlukah disebut lagi namanya liqa? Bertatap wajah? Tidak perlu lagi. Jadi kata-kata liqa, kata-kata bertatap wajah itu sebelum dia mengenal. Kalau sudah mengenal, tak ada lagi itu liqa dan bertatap wajah itu. Contohlah Bapak Ibu ya, dari rumah ingin liqa dengan ustaz, ingin bertatap wajah dengan ustaz, karena ada mahabbah di dalamnya, ada kerinduannya untuk bertatap wajah dan berjumpa dengan ustaz. Bapak Ibu sampai ke sini, ketika sudah sampai di sini, udah berjumpa dengan ustaz, ada lagi bahasanya itu berliqa lagi? Adakah bahasanya rindu dan bersua lagi? Tak ada lagi. Karena memang udah bertemu orangnya, udah bertemu wujudnya, tidak ada bahasa liqa itu. Tak ada lagi bahasa mahabbah, udah sampai. Itu maksudnya. Jadi kalau kita lafazkan liqa, berjumpa, bertatap wajah, bermahabbah, itu duduknya itu di hakikat. Hakikat itu di sifat. Namun kalau udah berjumpa, udah bersuah, duduknya di zat, tidak ada ungkapan kata di situ, la sautun wala harfun itu. Itu maknanya. Sama dengan makna lebur. Sama maknanya dengan makna fana. Makna lebur dan makna fana itu Bapak Ibu, ya, ketika kita paham bahwa diri kita ini telah mengambil haknya Allah, kita mengerti bahwa diri kita ini sudah merampok hak Allah, bahwa diri kita tidak ada, pada saat itulah kita kembalikan hak Allah itu, kita pulangkan hak Allah itu. Mana hak Allah yang telah kita ambil selama ini? Itulah yang sama basar kalam ilmu kodorat iradat hayat. Itu yang sebut namanya dengan wujud. Kalau udah dikembalikan Bapak Ibu, adakah bahasa fana lagi? Adakah bahasa lebur lagi? Tidak ada bahasa fana dan lebur. Bahasa fana dan lebur itu sebelum kita mengenal. Kalau udah mengenal, udah kita pulangkan, tidak ada bahasa fana di situ lagi. Dalam pandangan makrifat, nah ini lagi. Dalam pandangan makrifat lagi. Dalam pandangan makrifat, perlukah Bapak Ibu memulangkan hak Allah? Padahal diri Bapak Ibu itu sejak mula jadinya memang tidak pernah ada. Apa yang mau dikembalikan kepada Allah? Diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Jadi tidak ada yang mesti dikembalikan kepada Allah. Karena diri kita ini memang tidak pernah ada sejak mula jadinya. Diri Allah cuma yang ada. Cuma karena kita tidak mengenal,
Maka disitulah ada pengakuan itu sebenarnya. Nah, jadi kuncinya itu akui sajalah Allah itu yang wujud, itu aja. Kalau kita akui Allah itu yang wujud, maka yang melihat itu siapa tuh? Yang hidup siapa? Kalaulah yang wujud, yang melihat dan yang hidup hanya Allah, maka juga tak ada lagi bahasa itu memulang-mulangkan. Memang sejak mula jadinya memang diri kita nggak pernah ada, Bapak Ibu. Cukup disadari, cukup dipahami bahwa diri kita sejak mula jadinya tidak pernah ada. Maka ketika itu Bapak Ibu, apapun amal yang Bapak Ibu lakukan, itu namanya amal daimun, amal yang baqo, amal yang berkekalan, amal yang berkesinambungan itu. Setiap gerak, setiap diam, setiap detik, itu amal yang berkekalan. Itulah orang yang beradab dengan Tuhan. Ya, kalau kita tidak beradab dengan Allah, ya, maka matinya kita itu mati dalam keadaan zulumat, mati dalam keadaan al-mal'un. Walaupun zahirnya disebut orang almarhum, tapi hakikatnya dia adalah al-mal'un karena dia merampok Allah itu. Mungkin ini Bapak Ibu ya, mesti kita pahami bagaimana jalan untuk ya mendapatkan amal yang berkekalan itu. Syaratnya itu kita mesti mendapatkan gelar almarhum. Untuk mendapatkan gelar almarhum, syaratnya kita mesti mati di dalam hidup, mati sebelum habisnya usia umur kita ini. Sehingga setiap gerak, setiap diam, tidak ada lagi yang bergerak dan diam, melainkan hanya dia semata-mata. Nikmati aja lagi itu. Tak perlu disebut-sebut lagi Bapak Ibu. Ya. Itu yang disebut namanya yang daim tuh, yang berkekalan. Ya. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan Bapak Ibu pemahaman, anugerah untuk menyikapi tentang rahasia diri kita ini, sehingga kita betul-betul adalah mukmin indallah. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab dan muzakarah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.